A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan cerita yang berjudul Tipu Daya Pesugihan. Seperti apa kisah ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Bukankah tak pernah ada orang yang bermimpi lahir jadi miskin, kere, tak punya apa-apa. Tetapi gara-gara hal itu, banyak orang yang tak diberi hak untuk pintar, cerdas, kreatif, dan inovatif. Kali ini terdapat kisah seorang tukang sol sepatu yang berusaha mengubah hidupnya dengan mengalami jatuh bangun dan bekerja keras. Mengalami kehidupan masa kecil yang memprihatinkan. Muhammad Naim yang kini tinggal di Batu, Jawa Timur. Dulunya berasal dari Banyuwangi. Lahir di keluarga serba kekurangan. Ia memiliki 3 adik yang juga harus diurusnya. Ayahnya merupakan seorang petani, sedangkan ibunya harus bekerja di luar negeri untuk membantu biaya sekolah anak-anaknya. Semasa kecil, ia didik untuk mandiri dengan berjualan es keliling sepulang sekolah sejak kelas 4 SD. Tak hanya itu, ia dikenal sebagai tukang sol sepatu dan sandal yang dilakukannya sepulang sekolah. Menjelang Lebaran, ia bakal mendapat banyak uang dari pekerjaan ini. Meski bukan dari keluarga berada, Naim kecil dikenal sebagai anak yang punya banyak uang karena ia tidak malu untuk mencari uang sendiri. Naim terus bekerja sebagai tukang sol sepatu hingga SMA. Lulus SMA, dia kuliah di Malang, namun terpaksa DO setelah 4 bulan. Akhirnya ia bekerja sebagai sales canvasser yang menjual belem di Malang, lantaran tak memiliki kendaraan dan harus berjalan kaki menawarkan produk door to door. Naim pernah terpaksa tidur di musola. Ia lalu berpindah profesi menjadi agen asuransi. Meski harus mengalami kesulitan beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Selama 5 tahun ia bekerja di sana sampai menemukan pasangan hidup. Mereka menikah dengan sederhana dan dihadiri kerabat dekat saja. Nah, setelah menikah Naim pindah domisili. Sore itu langit kota Bandar Lampung terlihat menggelap. Meski tak jelas, rintik-rintik hujan sebenarnya sudah mulai muncul dan terlihat tipis-tipis turun membasahi aspal kota. Hari itu kendaraan di jalan ZA Pagar Alam masih ramai seperti biasanya. Sepeda motor dan berbagai kendaraan roda 4 lalu lalang tanpa henti. Meski begitu, Nia masih terpaku memandangi jalanan sambil berjongkok di depan halte. Lantaran ia berpindah domisili, alhasil ia harus keluar dari tempat kerjanya. Dan berencana untuk kedepannya Nia akan kembali menjadi tukang sol sepatu, sembari mencari pekerjaan yang lain. Singkat cerita, Niam kembali lagi berkeliling dengan pikulan sol sepatunya. Ia hanya termenung tak tahu memikirkan apa. Tidak peduli dengan debu jalanan menerpa kulit keriputnya. Suara klakson memekakkan telinganya, apalagi hujan. Ia biasa berkeliling menjajakan jasa sol sepatunya di jalanan utama kota Bandar Lampung. Dengan kaos lengan panjang, celana usang, sandal karet mulai aus, dan sebuah kain sarung untuk menahan pikulannya. Sebenarnya Niam ingin sekali menjadi pembisnis. Ia sangat yakin bahwa dengan membuka bisnis sendiri, ia akan dapat mencapai kesuksesan lebih cepat. Namun, ia belum tahu apa yang harus ia lakukan untuk memulai sebuah bisnis. Ia pun memutuskan untuk bercerita dengan salah satu pelanggannya. Saya ingin sekali memiliki bisnis sendiri. Apa yang harus saya lakukan untuk memulai suatu bisnis? Saya udah lama sekali bekerja keras sebagai karyawan, sebagai tukang sol sepatu, agen asuransi. Tetapi kehidupan saya tidak pernah berubah. Kehidupan saya seperti berjalan di tempat. Apa Bapak punya solusi untuk saya? Anak muda, apakah kamu pernah melakukan suatu perjalanan? Seperti pergi ke luar negeri atau ke kota lain? Tanya pelanggan itu. Sebut saja namanya Pak Joko. Ya, saya pernah melakukan perjalanan ke luar kota, Pak. Tetapi apa hubungannya saya pergi keluar kota
dengan saya memulai sebuah bisnis, jawab Niam heran. Apa saja yang kamu lakukan sebelum berangkat untuk berlibur keluar kota? Tanya Pak Joko lagi. Pertama, kami menentukan tempat tujuan, termasuk penginapan dan beberapa hal lain yang kami butuhkan di sana. Kemudian kami memesan tiket bus. Terakhir, kami mempersiapkan semua barang bawaan kami, termasuk beberapa keperluan dalam perjalanan keluar kota. Jawab Niam kesal karena menurutnya jawaban Pak Joko itu sudah keluar dari konteks. Melihat wajah Niam yang memerah akibat menahan amarah, Pak Joko tersenyum lalu berkata, Anak muda, ketahui bahwa hal serupa juga harus kamu lakukan untuk memulai sebuah bisnis. Apalagi kita itu harus butuh bantuan. Maksud Bapak apa? Saya sama sekali tidak mengerti dengan maksud Bapak. Tanya Niam semakin geram. Untuk membuka sebuah bisnis, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan jenis-jenis apa yang akan kamu geluti. Kemudian kamu harus tahu tempat bisnis itu akan dijalankan. Apakah mau di perkotaan dan di pusat keramaian, atau tempat lain yang mampu membantunya berkembang. Lalu kamu harus mengurus semua surat perlengkapan yang berhubungan dengan pembukaan bisnis. Setelah bisnismu berhasil berjalan, kamu harus tekun bekerja. Jika kamu sudah tekun bekerja tetapi kamu masih mengalami kegagalan, jangan cepat menyerah. Segera cari penyelesaian dan maju kembali untuk terus bekerja. Dan di zaman sekarang itu semua butuh bantuan. Gak ada yang instan apalagi pesaing banyak. Jelas Pak Joko dengan sangat rinci. Mendapat penjelasan sedemikian detail, Niam yang sebelumnya geram itu pun berubah sikap, yang mengucapkan terima kasih atas nasihat yang diberikan kepadanya. Setelah itu Niam kembali ke rumahnya dan melaksanakan semua nasihat dari Pak Joko. Setelah berdiskusi dengan sang istri, Niam pun berencana meminta bantuan ke Pak Joko agar bisnis yang akan dijalani nanti lancar. Namun menurut Niam dan sang istri, dari perkataan yang diucapkan tadi ada sesuatu yang aneh. Tapi Niam belum menemukan jawaban itu. Nah, di esok harinya, Niam sengaja mangkal di depan rumah makan yang dimiliki Pak Joko, dengan harapan ia bisa bertemu dengan beliau. Sesuai harapan, jam makan siang Pak Joko pun berkunjung ke rumah makan itu. Setelah berbincang-bincang, Pak Joko pun dengan senang hati akan membantu Niam dalam berusaha. Selama berbulan-bulan mereka asik berbincang tentang rencana bisnis. Pak Joko yang welcome membuat Niam semakin terpukau dengan kesuksesannya. Di suatu waktu, tepatnya malam hari mereka sepakat bertemu. Dan tak disangka, ternyata Pak Joko ini adalah tetangganya Niam, pemilik dari rumah besar nan mewah yang ada di desanya. Niam mengakui Pak Joko benar-benar orang yang sukses, kaya raya, hidup bergelimang harta. Mulai dari situ juga mereka sering ngopi bareng di warung depan, membicarakan apapun itu sampai larut malam. Tepat malam Selasa, keduanya pun bertemu dan Niam langsung disuruh masuk ke dalam mobil milik Pak Joko. Hampir 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang entah di mana Niam tak tahu. Sebentar lagi kita sampai, ucap Pak Joko sambil tersenyum kecil. Niam hanya mengikuti langkahnya yang sesekali terhenti akibat semak belukar. Sudah berkali-kali mereka menemukan berbagai semak belukar dan jalur berlumpur. Karena tempat ini adalah hutan yang Niam merasa jarang sekali orang berkunjung. Adapun Niam pergi bersama Pak Joko karena dia adalah satu-satunya orang yang memberikan harapan. Singkat cerita, istrinya Niam bekerja di pabrik. Nah, pabrik tempat istrinya bekerja belum lama ini menendang pantatnya keluar, sehingga membuatnya mendarat dengan keras di atas nasib bernama pengangguran. Hal tersebut terjadi karena seorang entah siapa memberitahu bahwa Aini, istrinya Niam, sering menyelundupkan sepatu reject atau cacat untuk dijual lagi. Aini sendiri yang berbicara seperti itu karena tak mungkin HRD tiba-tiba memaki-makinya di ruangan tanpa ada orang lain yang tertawa di belakangnya. Sudah 2 bulan juga ini luntang-luntung mencari pekerjaan tetap, tapi belum ada yang mau menerima.
Belum lagi Niam hanya bekerja sebagai tukang sol sepatu yang penghasilannya tak seberapa. Niam sendiri pernah mencoba untuk menjadi ojek online dengan menggunakan akun yang ia pinjam dari seorang kawan. Tapi hasilnya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hampir saja Niam berjabat tangan dengan lintah darat jika saja ia tidak bertemu dengan Pak Joko. Pak Joko yang ternyata salah satu orang berada di kampungnya. Rumahnya besar, mobilnya banyak, dan kecantikan istri keduanya tidak usah diragukan lagi. Ia mengaku bahwa semua itu ia dapat karena bisnisnya yang ada di mana-mana. Pak Joko menghasilkan uang dari bisnis pengolahan limbah plastik, rumah makan, dan peternakan ikan lele yang berada tak jauh dari tempatnya tinggal. Meski begitu, ia adalah pribadi yang baik hati, ramah dan merakyat. Jika tidak, tak mungkin Niam bisa bercerita tentang Pak Joko dan kesuksesannya. Pria berambut putih karena uban itu seringkali datang ke warung kopi di jalan masuk desa, lalu mulai membicarakan apa saja sambil minum kopi dan membakar berbatang-batang rokok. Semenjak kenal beliau, Niam senang mendengar pengalaman-pengalaman hidupnya. Dia dituakan bukan karena umur, tapi juga karena orang-orang takjub dengan pengalaman hidupnya, termasuk Niam. Dulunya Pak Joko hanyalah seorang pengayuh becak yang penghasilannya tak lebih untuk makan satu hari. Meski begitu, Pak Joko mampu menjalin relasi dengan banyak orang. Hal itu adalah salah satu faktor yang membuatnya bisa berkembang dan seperti sekarang. Adapun faktor lain yang membuatnya sukses dan selalu ia sebut-sebut dalam kisah suksesnya, tapi tak sedikit pun ia memberitahu itu kepada mereka. Pak Joko menyebutnya adalah faktor X. Sejak pertama kali Pak Joko membicarakan faktor X, Niam selalu membayangkannya. Jika ia merahasiakan faktor tersebut, Niam yakin itu merupakan suatu jalan yang mulus untuk mencapai kesuksesan. Niam sempat beberapa kali bertanya kepada Pak Joko mengenai faktor X, namun ia selalu menolak sambil tertawa. Ia sama sekali tidak mengatakan apapun tentang faktor X hingga ia menemukan Niam sedang menangis di warung kopi karena sudah tak sanggup menanggung beban hidupnya. Dan Niam pun sangat ingin membuka suatu usaha dengan harapan bisa merubah perekonomiannya. Kalau kamu kayak gini terus, mending kamu ikut saya nanti, ucap Pak Joko setelah mengebuskan asap rokok kreteknya. Mau kemana kita? Tanya Niam. Lah, selama ini kamu suka nanyain saya soal faktor ikan, jawabnya. Percakapan tersebut kemudian membawa Niam ke tempat itu, sebuah hutan yang berada di kaki gunung yang tak jauh dari desa tempat tinggalnya. Hutan itu sekilas agak menyeramkan karena tidak ada siapapun kecuali Niam dan Pak Joko. Niam banyak mendengar cerita-cerita yang cukup menyeramkan terkait hutan itu. Tapi untungnya Pak Joko gemar bercanda, sehingga pikiran-pikiran tersebut teralihkan dengan canda tawa mereka sepanjang perjalanan. Ya, kita sudah sampai, ucap Pak Joko sambil mengambil posisi duduk. Di hadapan Niam ada sebuah pohon beringin besar yang ia rasa usianya lebih tua dari usianya sendiri. Hanya saja yang membuatnya aneh, di bawah pohon tersebut terdapat banyak kembang berserakan dan sebuah kendi yang sudah pecah. Jika seperti ini, Niam tahu bahwa tempat ini adalah tempat pesugihan. Dugaannya benar. Dari dalam tasnya, Pak Joko mengeluarkan kembang, kemenyan, dan alat wadah untuk membakarnya. Ia sama sekali tidak terlihat takut. Tangannya seperti sudah terbiasa mempersiapkan barang-barang tersebut, karena dia bisa melakukannya sambil membakar rokok. Mau ngapain Pak kita di sini? Tanya Niam dengan was-was. Ini faktor X-nya, ujar Pak Joko dengan santai. Tapi ini pesugihan Pak, jawab Niam. Ya memang pesugihan. Kamu kalau mau cepat sukses begini caranya, ujar Pak Joko. Terus saya di sini harus ngapain? Niam bertanya lagi. Kamu perhatikan dan ikuti saya kalau mau kaya. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa, jawab Pak Joko dengan memasang ekspresi serius.
Citra Pak Joko di hadapan Niam hancur sudah. Sosok yang ia pikir bisa menjadi panutan ternyata hanya orang tua penggemar ritual klinik. Tak banyak bicara, Niam berlari meninggalkan Pak Joko. Samar-samar dari kejauhan Niam mendengar Pak Joko seperti melontarkan kalimat sumpah serapah terhadapnya. Niam tak menghiraukannya dan memilih untuk pulang. Tepat 3 bulan setelah kejadian itu, Niam sudah tak bertemu dengan Pak Joko lagi. Dan malam itu kondisi kampung benar-benar sepi. Hampir mayoritas penduduknya berdiam diri di rumah karena pandemi. Sementara Hendra, tetangga jauhnya Niam, sibuk menyiapkan perlengkapannya. Ia adalah pencuri berpengalaman. Hendra spesialis pencurian barang antik hingga perhiasan. Sudah 1 rumah ia targetkan. Rumah itu begitu besar. Penghuninya sepasang suami istri yang baru saja menikah, dikenal paling kaya sekampung itu. Ia adalah juragan ternak lele yang tanahnya ada di mana-mana. Kalau istri dari pemilik rumah itu lari pagi, orang-orang kampung akan membicarakan deretan emas yang bergelantungan di kedua lengannya. Kalau ada acara kampung, sumbangan dari mereka selalu besar. Karena itulah Hendra menargetkan rumahnya untuk dicuri. Selain kaya raya, kabarnya suami istri itu juga sedang berpulang kampung ke Jawa Tengah. Jadi ini waktu yang cocok untuk mencuri. Hendra bukan orang situ sebenarnya. Yang sengaja menyewa kontrakan di kampung itu hanya untuk mencuri. Biasanya kalau sudah berhasil, Hendra akan menghilang begitu saja dari kampung yang sudah ia incar. Singkat cerita, kembali ke Pak Joko. Pak Joko menurunkan pesugihan itu ke anaknya, sebut saja namanya Ahmad. Pada malam hari Selasa, tepat pukul jam 12 malam, Ahmad didatangi Kanjeng Ratu, sesosok yang cantik. Sosok ratu meminta tumbal kepada Ahmad. Ahmad gagal memberi tumbal yang sesuai dengan keinginan dedemitnya. Karena itu, ia terancam terkena petaka karena kesalahan tersebut. Pesugihan tentu lahir dari hasil perjanjian antara seseorang dengan lembutnya, dan pesugihan itu turun-temurun dari orang tuanya. Sekali melanggar, maka si pelaku pesugihan akan mengalami hal buruk, bahkan bisa sampai nyawanya menghilang. Mas Ahmad mengalami itu. Perjanjian pesugihannya adalah secara rutin harus memberikan tumbal perempuan perawan kepada lelembut yang ia panggil Kanjeng Ratu. Namun entah karena kesialan apa, Mas Ahmad justru memberikan seorang yang katanya tidak lagi perawan. Kalau kau melanggar perjanjian itu, Kanjeng Ratu akan mengambil jiwamu. Orang-orang akan mengira kau telah mati. Maka berhati-hatilah. Kalimat yang dilontarkan Eyang Husni, dukun sewaan Ahmad, itu selalu terngiang di dalam pikiran Ahmad. Ia sangat takut kalau jiwanya diambil. Malam itu, Ahmad sengaja pergi dari kampung halamannya di Jawa Tengah hanya demi melakukan ritual pengampunan. Ia memanfaatkan situasi rumah yang sedang sepi dan kampungnya juga sedang sepi. Masalahnya kalau sampai istrinya tahu bahwa selama ini pesugihan yang diamalkan Ahmad menuntut tumbal, maka Ahmad tak cuma kehilangan jiwa, tetapi juga kehilangan sang istri dan tentu keluarganya akan hancur. Kalaupun Ahmad diampuni, artinya tak mati karena melanggar perjanjian. Namun jika tidak diampuni, Ahmad akan kehilangan arus rezekinya yang selama ini berasal dari pesugihan. Bisa-bisa ia dan keluarganya jatuh miskin karena terlilit utang. Meskipun telah kaya raya dari hasil pesugihan, utang Ahmad sangat banyak. Barangkali karena keuangan yang dijamin tak habis-habis, Ahmad berani mengutang ke bank atau ke rentenir dalam jumlah yang besar. Namun kini hidupnya sedang diambang kehancuran. Ahmad tinggal memilih apakah ia mampus direnggut siluman, atau ia harus bangkrut dan mampus karena dilahap stres dan tekanan utang. Kanjeng Ratu, jika kau tak mengampuniku, lebih baik aku mati saja. Hendra berhasil mencongkel jendela rumah bertembok putih itu. Mudah saja rasanya, karena Hendra sudah terbiasa. Ia lalu masuk melompat ke dalam ruangan yang ia congkel. Senyumnya menyeringai dalam kegelapan.
Hendra senang karena tak satupun warga yang melihatnya. Ia kemudian meraba-raba dinding kamar untuk mencari saklar lampu. Ditemukannya saklar itu di samping pintu keluar kamar. Saat lampu sudah menyala, Hendra sebentar mengernyitkan dahinya karena silau. Saat pandangannya sudah mulai jelas, betapa kagetnya ia melihat sesosok mayat bergelantung di atap kamar. Ia ingin berteriak, tetapi ia menahannya. Sialan, kenapa dia malah bunuh diri sekarang? Di bawah mayat itu berceceran sesajian yang tampak acak-acakan. Melihat sesajian tersebut, bulu kuduk Hendra seketika berdiri. Ia gemetar sekaligus bertanya-tanya, gerangan apa yang terjadi dengan si tuan rumah yang gantung diri itu? Masa bodoh, kulanjutkan saja pencurianku. Biarkan mayat si Ahmad itu bergelantung di sana. Aku tak ada hubungannya. Hendra memilih untuk tidak peduli dengan mayat si tuan rumah. Ia memilih untuk melanjutkan misi pencuriannya malam itu. Namun saat ia berbalik badan, betapa kagetnya Hendra kala melihat sesosok perempuan berbadan tinggi berkaki ekor ular yang berdiri tepat di hadapannya. Ikutlah denganku. Seketika Hendra ambruk dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya warga digegerkan dengan penemuan mayat Mas Ahmad yang mengenaskan. Ditambah lagi tubuh Hendra yang biru kecoh dengan mulut yang terbuka serta mata yang melotot. Innalillahi. Ayo, Pak, kita segera makamkan mereka, ujar Pak Ustadz Yamin. Niam yang melihat itu pun dibuat terpanah. Setelah ditelisik lebih dalam rumah Mas Ahmad yang diperiksa pihak kepolisian, pihak polisi menemukan sesajian yang terletak di sebuah ruangan khusus dengan dinding berlapiskan kain merah. Warga yang masih berada di rumah Mas Ahmad pun terkejut. Tak menyangka, ternyata selama ini Mas Ahmad melakukan ritual pesugihan. Dan setelah ditelusuri semakin dalam, hal yang sama sekali tidak dipikirkan oleh Niam pun terjadi. Ternyata Mas Ahmad ini adalah anak kandung dari Pak Joko, si lelaki tua yang melakukan perjanjian gaib demi usahanya. Dan perjanjian itu diturunkan ke Mas Ahmad karena beliau udah sakit-sakitan. Sudah berkali-kali dibawa ke dokter, namun dokter tak menemukan satu penyakit pun di tubuh Pak Joko. Tapi pada kenyataannya tubuh Pak Joko sudah sangat tak berdaya. Nafasnya kian hari kian meringik. Tepat 7 hari kematian Mas Ahmad, Pak Joko dikabarkan meninggal dunia secara mendadak di waktu malam, sehingga baru keesokan harinya akan dimakamkan. Di sanalah terjadi keanehan demi keanehan. Saat menggali kuburan, selalu dijumpai batu sehingga berulang kali menggali lubang lain sampai menjelang maghrib. Keanehan berikutnya ketika akhirnya ada satu lubang kuburan yang bisa digunakan. Tubuh Pak Joko seakan bertambah panjang sehingga tak muat untuk dikuburkan. Waktu yang sudah larut membuat warga yang tersisa, dan warga memutuskan tubuh Pak Joko terpaksa dikuburkan dengan cara ditekuk sampai sepintas bentuknya seperti kucing tidur. Warganya bisa mengurut dada, demikian pula Pak Ustadz yang sudah mengetahui secara langsung bahwa Pak Joko adalah pelaku pesugihan. Singkat cerita, suatu ketika Nia meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu, dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, Niam bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya saudagar memberikan kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama, penebang pohon membawa 21 batang pohon. Wah, hebat kamu, kuat sekali. Bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam 1 hari, kata saudagar kayu yang merupakan atasannya sekarang. Termotivasi oleh perkataan itu, Niam menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Tetapi hari itu ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari, pohonnya makin berkurang. Aku pasti kehilangan kekuatanku, pikir Niam. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf.
mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan itu? Tanya bos itu. Mempertajam, Pak. Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Niam itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Itulah cerita Niam yang hampir kena tipu daya pesugihan. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel Fakta Misteri. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya panjang umur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.